This is Miss Watson. She's been teaching at Weston Heights School for 9 years, and she loves it. But there's one time of day that Miss Watson finds difficult, and she's not alone. Many students associate maths with boredom, confusion, and in some cases, significant anxiety about even giving it a go. We as educators can empower our students by embracing forward thinking and innovative new ways of learning. Matific is an internationally award-winning digital resource that has been proven to increase student test scores by 34% and markedly reduce maths anxiety. When Matific is incorporated into classrooms, mathematical exploration and problem solving is encouraged in a fun and playful way, and as a result, students don't even realize they're learning. Matific uses highly interactive and adaptive episodes to encourage a deeper level of conceptual understanding. Students don't simply learn what the answer to the problem is, but instead spend time learning how to get there. Best of all, Matific can be used at school and at home as homework. Matific is exciting for students and a simple time-saving resource for teachers. It's the perfect mathematical teaching and learning resource. We would love to help you empower your students this year with Matific. Visit www.matific.com to start your trial today. One of the most important things we can do to put kids on the path to success is to teach them a love of reading. Reading is the foundation skill for all other learning. Studies have shown that children who don't read early and often enter kindergarten behind other students and usually stay behind as they progress through grades. This can have a devastating impact on a lifetime of academic, intellectual, and social accomplishment. Highlights has a fun and easy way to prevent this pattern and get children on the path to reading fluency and self-confidence. Highlights Library is a comprehensive digital library that encourages reading in 4 simple ways. Kids start reading right away in Highlights Library, receiving a book as soon as they log in, so it's easy to read at least 15 minutes every day, which can have a big impact on learning. Students can track their progress, motivating them to read even more. The collection of more than 2,700 authentic English stories gives kids instant access to a wide variety of content, all with audio. The monster is coming. Is it green? Highlights Library is fully mobile, so young learners can read at home, at school, even offline. Highlights Library also extends learning with animated videos and additional speaking, listening, and thinking activities for some titles. Do you have good manners? Do you have good manners? Listen to the sentence, then unscramble the words in the sentence. Do you have good manners? So let's try. You click on each of the words and you have to press submit, and the system gives you a score. Think about it. Answer the question below. I say, may I? Highlights Library makes sure students are reading at their right level from the start with a simple placement test.
Readers can choose stories on their favorite fiction and nonfiction topics, like science or animals or sports. And no other reading platform has rewards like Highlights Library. Solving hidden pictures puzzles after reaching reading goals is a fun brain break. Teachers are key to the learning experience. That's why it's so easy to incorporate Highlights Library into the classroom with teacher resources for the whole class. Plus, our learning management system helps manage assignments for multiple learners and easily tracks students' reading progress and activity scores for an integrated classroom experience. With Highlights Library, you can make sure all children reach their reading and learning potential. So join us as we help put kids on the path to become strong, confident readers. National Geographic explorer Shabana Bazig Rasikh is an amazing person. She believes that girls should have the same chances as boys. They should be able to go to college and have good jobs and become leaders of their country, just like men. But some things are the same in space. The astronauts get up in the morning and they brush their teeth. My favorite town is called Bodrum. My mum is from Bodrum. It's beautiful. Wow, it is beautiful. It is next to the Aegean Sea. Look at the water. It's so blue.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk sahabat Pinnacle dan classmates semua yang sudah bergabung dalam ELT training yang diadakan melalui live streaming di Facebook Pinnacle Alpha Edukasi, Facebook, dan YouTube kelas bersama kita. Saya ucapkan juga selamat datang untuk pembicara kita yang sudah bergabung bersama kita di sini. Saya Yanuar Syana Klau, staf akademik dari Pinnacle Alpha Edukasi yang akan memandu live ELT training kita pagi ini. Sahabat Pinnacle dan classmates semua, ada kutipan seperti ini. Orang bijak mengatakan, ilmu itu bukan apa yang dihafalkan, tetapi apa yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ketika menyampaikan sebuah kebermanfaatan untuk orang lain, tentu mesti didasari oleh sebuah ilmu dan cara mengimplementasikannya yang efektif. Maka pada kesempatan ini, Pinnacle Alpha Edukasi bekerja sama dengan National Geographic Learning dan kelas bersama kita mengangkat tema Creating Critical Thinking Tools for Young Learners in ELF Classroom. Tanpa berlama-lama lagi, sahabat Pinnacle dan classmates semua, bersama-sama kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari seseorang yang tentu expert di bidangnya, English teacher trainer kita, Miss Era Aprianti. Selamat pagi. Apa kabar Kak Yanuar? Halo Miss Era. Ya, selamat semoga bergabung, dalam keadaan sehat ya. Luar Terima biasa. kasih. Gimana kabar dari Bali ya? Iya, kabarnya Miss, di saya sana kebetulan cerah langitnya? luar biasa cerah, Miss. Baik, Alhamdulillah. kita... Halo, selamat pagi. Saya mau nyapa ya teman-teman sahabat Pinnacle. Iya, silakan. Dan teman-teman semua, selamat pagi, salam kenal. Semoga 60 menit ke depan kita banyak mendapatkan insight baru ya, bagaimana mendesain pembelajaran yang melatih keterampilan berpikir. Gimana? Gitu ya Kak Yanuar ya kita pagi ini. Iya, Miss. Ini udah banyak yang bergabung juga ini dari Ristiani SDK Terang Bangsa di Semarang dan juga Miss Hendrianti. Banyak ternyata ini Miss udah dari Denpasar juga bergabung bersama kita, Bengkulu. Silakan Miss, kami beri kesempatan untuk memberikan training kita pagi ini. Oke. Terima kasih ya, karena di sini Sabtu yang cerah, hari terakhir, weekend terakhir di bulan Februari. Saya lihat teman-teman tetap semakin semangat ya. Saya akan berbagi pengalaman membuat thinking tools karena di sini adalah tugas kita tampilan berpikir untuk anak didik kita. Oke, silakan next slide. Kita akan memulai dengan supaya nggak tegang teman-teman semua. Ini sedikit ya tentang pengalaman saya membuat berbagai riset dan saya belajar tentang thinking skills ya. Teman-teman, ternyata menyenangkan sekali ya menggunakan berbagai tools, menggunakan berbagai media. Karena saya fokusnya di thinking skill saat ini berkolaborasi dengan Pinnacle dan mensupport akademik dan mendesain ya ide-ide pengajaran di kelas untuk produk-produk National Geographic Learning. Saya senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman. Nah, seandainya teman-teman tertarik untuk mendesain pembelajaran yang menggunakan games, dengan menggunakan materi-materi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, please kindly email me, kita bisa berkolaborasi ya. Di beberapa kesempatan saya mempresentasikan hasil main-main di kelas ya, alhamdulillah
memiliki banyak jaringan untuk riset dan bertemu dengan beberapa pengajar dari belahan bumi manapun, di belahan dunia manapun ya. Ya, itu sedikit informasi ya mengapa saya tertarik tentang thinking skill karena bisa tugasnya dan anak-anak didik kita kan ke sekolah tujuannya supaya bisa melatih keterampilan berpikirnya. Oke, next Kak Uci, thank you ya untuk membantu saya pagi ini. Teman-teman, hari ini kita mau main-main dulu ya. Lanjut, kita akan bermain sebentar. Next slide please. Kita siapkan. Nah, di sini ada judul bukunya Look. Kita akan mencoba melatih ya sebanyak apa sih gitu ya semangat teman-teman hari ini untuk mengingat-ingat lagi kata-kata yang sudah dipelajari. Nah, games kita hari ini adalah di sini ada kata look. Sekarang teman-teman dengan menggunakan handphonenya boleh type di komennya, tuliskan atau buat kata-kata selain dari look yang memiliki kemiripan. Di sini boleh di depannya yang boleh diulangi lagi pakai L atau di akhirnya yang menggunakan K tapi boleh tapi tetap di sini ya ada 2 double O di tengahnya. Boleh dibantu Kak Yanuar ya, kita akan memberikan waktu 1 menit, nanti saya boleh melihat berapa banyak kata yang bisa teman-teman buat dalam waktu 1 menit ya. Oke, 1 menit kita mulai. Siap Kak Yanuar ya? Siap. Tolong dibantu sebagai timer. Nah, oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, this time. Ya, silakan. Ini ada yang menjawab cook, pull, soon. Oke. Oke, good. Alright. Wow. Ayo ditulis Luar lagi biasa. sebanyak-banyaknya. Ini masih Ada sama yang ini, Miss. full, alright. Ada tuh. Iya, Oke. banyak yang cinta buku. Iya, Excellent. betul. Ini ada excellent. room. Wow. Oke. Iya. Ayo diketik lagi sebanyak-banyaknya. Ini ada mook. Alright. Tool. Oke. Moon. Ada Wow. room. Full. Oke. Yes. Oke. Moon. Ada tool. Oke. Ada room, zoom. Yeay. Ya, anak-anak pasti udah seneng banget nih. Yes, Luar Sun. biasa. Ada yang ada sudah Sun juga. memasak hari ini cook. Oh iya, Zoom. ada Sun, Chun, alright. Food. Nah, ini kesukaan kita ini, food ya. Alright, ada loop. Oke, ayo siapa lagi? Ada door, Miss. Ayo. Oke. Alright. Hook. Yes. Door. Excellent. Nah, teman-teman masih ada berapa menit? Berapa detik lagi, Kak Yanuar? Udah. Senang ya kalau pagi-pagi anak-anak dibikin challenge seperti ini, kita kasih dia langsung wood, yes, alright, bagus banget. Ada lagi, ya, good mood, cool mood, excellent. Ini keren-keren banget nih vocabulary-nya. Pasti suka baca ini karena vocabulary-nya banyak banget. Ayo ditambah lagi foot, yes, kaki, for, iya, keren banget ya. Excellent. Ayo ditambah lagi. Nah, kita terbatas ya. Kalau misalnya dibatasi double O pasti kita terbatas. Tapi kalau teman-teman tadi di depan ada banyak media-media ya yang bisa membantu menambah vocabulary, ada highlight library untuk membaca. Saya yakin ya teman-teman pasti akan banyak sekali pemahaman kosakatanya. Oke, kita tunda dulu. Tiba-tiba ada ide langsung lagi dituliskan lagi gitu ya. Nah, next kita akan melihat lagi tentang materi kita. Thank you so much ya for responding teman-teman. Nah, sekarang silakan ke slide berikutnya Kak Uci. Ya. Nah, saya ingin mengajak teman-teman dulu ya, karena kita berbicara tentang critical thinking ya. Ini saya kasih adalah salah satu skill ya yang wajib, bukan wajib lagi ya, memang harus dimiliki oleh siswa kita ya sebagai abad 21.
Nah, ini pertanyaannya ya, selain critical thinking, berarti jangan critical thinking lagi ya, karena kan ini udah ada di judulnya. Saya ingin mengajak mencoba ada aplikasi namanya Full Everywhere. Ini untuk yang mendesain PJJ bisa menarik ya, karena bisa langsung ditampilkan jawaban siswanya. Kan boleh buka tab 1 lagi. Mungkin kalau yang pakai handphone boleh dicoba ya. Saya sudah membuat salah satu pertanyaannya adalah what are ya yang teman-teman pahami 21st century skills itu apa saja ya. Nah, saya akan melihat jawab teman-teman di sini. Silakan kita akan tampilkan ya Kak Yanar ya. Nah, Ya. Teman-teman masuk ke sini boleh? Ya, Ya, kelihatan mungkin Kak? linknya ditampilin lagi, Miss. Kak Suci minta tolong dibantu. Ya, Mungkin yang belum linknya sempat mengetik ya, link. Kak Suci bisa di-copy ya. Ya. Nah, kira-kira ya, menurut pemahaman teman-teman yang sudah berkutat di dunia pendidikan ya, bikin RPP, ikut pelatihan, kita akan selalu bagus sekali. Di sini ada creative thinking, collaboration, creativity, communication. Ayo, apalagi karena banyak loh ternyata 21st century skills ini. Ya, dan ini yang setiap hari ternyata kita temukan ya di berbagai buku-buku, bahkan yang sekarang nanti akan kita bahas hari ini adalah thinking tools-nya, bagaimana menggunakan tools untuk latih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Silakan ditambahkan lagi, ada lagi yang mau menambahkan, ini baru masuk jawaban. Kak Yanur kalau mau nyoba boleh, ya. kita mau Ya, lihat ini saya juga lagi ya. ngerti. Oke. Luar biasa. Oke, paling banyak loh. Ya, menarik ya, dan anak-anak tuh pasti, dan ini jawabannya boleh lebih dari satu ya, tambahin lagi, kira-kira guru-guru udah paham banget ini ya, di lesson plan, di buku itu semuanya ada. Tahu nggak teman-teman kira-kira apalagi nih selain dari yang sudah disebutkan di sini? Wow, ya. Jadi yang paling besar itu yang paling banyak jawabannya. Jadi kalau di kelas PJJ biar lebih menarik, teman-teman bisa menggunakan ini tampilkan ya. Dan ini bisa membuat kelas kita lebih atraktif ya, dan cepet-cepetan misalnya siapa nih ya. Berapa detik lagi Kak Yanwar, kita masih tunggu. Oke, banyak yang menulis creativity, communication, excellent ya. Bagus banget. Berarti inilah yang menjadi salah satu tugas kita ya, mendesain pembelajaran yang melatih satu. Oke, boleh tetap ditambahkan karena ini tetap akan saya update terus. Kita lanjut lagi. Oke. Good ya. Communication and creativity yang paling banyak. Oh, collaboration, teamwork ada. Oke, bagus banget. Sambil menanti ya jawaban teman-teman yang banyak, boleh di komen di StreamYard-nya boleh. Oke, next kita lanjut ya. Nah, selain yang teman-teman sebutkan, ada skill lain yang sebenarnya mungkin tidak tulis ya, mungkin kita baru tahu ini abad 21 juga ya, skill abad 21 atau keterampilan abad 21. Next, kita lihat di sini setelah melihat polling teman-teman tadi ya, luar biasa ini. Oke, teman-teman, ada 3 skill ya. Yang pertama itu adalah learning skills yang teman-teman sebutkan tadi ya. Next, ada 1 critical thinking. Kemudian creativity, kemudian apa lagi? Collaboration, satu lagi. Tadi sudah disebutkan teman-teman, yes, communication. Ini adalah learning skills. Dan ini porsi ya yang ada di kurikulum kita, ada di Sabus. Nah, selain learning skill, kita juga harus mengajarkan yang kedua, yaitu ada yang bisa nebak? Literasi skills ya, kegiatan-kegiatan literasi. Termasuk tadi di awal banyak sekali produk-produk untuk melatih keterampilan literasi ya untuk anak-anak didik kita. Nah, keterampilan literasi ini apa saja? Ya, yang pertama ada yang bisa menjawab?
information literasi. Bagaimana anak-anak didik kita bisa memahami chart, memahami tabel-tabel, ya, kemudian data-data. Yang kedua, keterampilan literasinya teknologi, ya. Ini sekarang semuanya serba digital. Kita saja dituntut harus bisa memahami berbagai teknologi baru dalam pendidikan. Pulse Everywhere ini juga bisa kan, ya, software, memahami. Mungkin sekarang kalau teman-teman naik kereta sudah ada orang yang membantu tapi menggunakan mesin-mesin, ya. Nah, yang ketiga ini yang juga wajib, ya, kita kenalkan di kelas-kelas gitu, media literasi. Bagaimana anak-anak kita bisa memaknai informasi-informasi yang ada di media massa, sehingga nanti mereka bisa menggunakan keterampilan berpikir kritisnya, ya, untuk memfilter, untuk menjudge whether this information atau media ini kredibel atau incredible. Nah, yang ketiga adalah depannya S. Depan lagi, ya. Life skills. Life skill ini ada satu, apa saja? Keterampilan hidup, ya, life skills. Flexibility, ya, kemampuan untuk memanage, ya, ketika misalnya sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan atau tujuan utamanya, anak-anak didik kita lebih fleksibel. Oke, langsung switch, ya, plan A, plan B. Nanti di sesi slide berikutnya ada pelatihan, latihan, ya, bagaimana melatih switch plan A, plan B tadi. Leadership, ya, kemampuan untuk di sini memanage dirinya dulu, baru bisa memanage orang lain, ya. Leadership ini banyak sekali diturunkan di berbagai kegiatan, baik di ekskul maupun di kegiatan-kegiatan kelas kita. Selanjutnya yaitu, contohnya apa lagi? FL. Next, ada inisiatif, ya. Ketika kita berikan tugas nih, berkelompok, apakah anak-anak kita bisa menginisiasi apa saja harus kita lakukan nih pertama, tanpa menunggu instruksi dari gurunya atau tanpa bantuan orang tuanya, mereka bisa menginisiasi, memanage, kemudian mungkin tadi kalau ada pertanyaan, dia bisa duluan misalnya memberikan komentar, jadi tanpa harus disuruh lagi. FLI, selanjutnya itu adalah productivity. Nah, kita pahami sekarang bagaimana kondisi sekarang, kita di kondisi pandemi harus banyak di rumah, tapi anak-anak tetap harus bisa produktif, ya. Di waktu-waktu luang nggak cuma main game, tapi dengan sendirinya mereka bisa nanti membuka buku, atau tadi, ya, kalau sudah kayak highlight library, produktif nih waktunya, saya harus melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk menambah wawasan saya, meningkatkan keterampilan belajar saya. Nah, tanpa disuruh lagi, tetap produktif, membaca, kemudian membuat tulisan, ringkasan, gitu, ya. Nah, yang terakhir selain productivity yaitu, nah, ketika di masa sekarang ini, anak-anak butuh dilatih social skills-nya. Bagaimana dia nanti, tadi ada learning skill collaboration, communication, kita bantu juga nih, keterampilan sosialnya, berkolaborasi dengan orang lain. Di sini kan kita melibatkan ada kecerdasan interpersonal itu bagaimana dia bisa menjadi bagian dari menjadi warga dunia, ya. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman yang kalau kita lihat lagi di materi-materi buku LUK ini semuanya sudah tercantum, semuanya sudah bisa dilakukan. Nah, melalui apa? Yuk kita coba lihat sekarang, next slide, ya. Oke. Lanjut. Nah, sebelum saya melihat jawaban teman-teman, boleh lagi di komen lagi. Ada 4, ya, proses berpikir utama yang sangat dibutuhkan di dalam hidup kita. Dan ini ada kaitannya lagi dengan tema kita hari ini. Yang pertama, coba ada yang bisa memberikan jawabannya di komen, ya. Proses berpikir thinking proses yang pertama apa? Ada yang bisa menjawab? Saya kasih clue-nya seperti ini. Anak didik kita mendapatkan option, pilihan. Ya. Mau mengerjakan tugasnya dengan menggunakan paper, pencil, atau menggunakan perangkat digital. Nah, akhirnya si guru tadi mendesain kegiatan pembelajaran. Kira-kira proses berpikir apa yang
dibutuhkan dalam hal ini. Ada 2 option ya, ada yang one, ada yang two. Ada yang bisa memberikan komentarnya, boleh jawabnya. Keterampilan berpikir apa atau thinking process apa? Boleh diketik ya di komen atau ya mungkin di dalam hati kita bisa dengarkan suara hatinya ya. Jawabannya adalah jeng jeng, silakan dibuka. Next. Iya, membuat keputusan ya. Jadi di antara 2 opsi itu mana yang membutuhkan. Nah, anak-anak kita harus dilatih membuat keputusan walaupun mungkin optionnya limited option antara A dan B, tapi ini bagus karena dia terlatih untuk tahu ya bagaimana nanti ketika di usia dewasanya dia bisa membuat keputusan. Ternyata banyak loh orang-orang dewasa yang susah sekali membuat keputusan karena tidak dilatih sejak kecil. Ya, semuanya serba instan, semuanya semua disiapkan, dia tinggal pakai atau dia tinggal mengerjakan. Nah, sekarang kasih kesempatan anak freedom to choice, walaupun itu adalah limited choice. Di antara 2 ini, kalian mau menuliskannya menggunakan poster, tulis tangan, atau boleh pakai aplikasi ini, misalkan seperti itu. Nah, setelah decision making memutuskan, anak-anak juga dibantu dengan 1 ya. Next, langsung saja ke mungkin ketika sudah memutuskan dia akan mengalami kesulitan ya. Nah, anak-anak harus dibekali bagaimana dia menjadi seorang problem solver karena di abad ini kebutuhan keterampilan berpikir itu untuk menyelesaikan masalah yang masalahnya belum ada. Pandemi ini tidak bisa diprediksi ya, tiba-tiba terjadi semuanya kaget. Nah, bagaimana sekarang kita cari solusinya menyelesaikan masalah ini, orang-orang yang problem solver itu dengan kondisi apapun terlatih ya. Nah, 3 yaitu jeng jeng, mungkin teman-teman tahu ya. Nah, planning and strategy, membuat strategi. Nah, planning ini sangat penting. Salah satu indikator ya, seorang itu memiliki leadership skill yang bagus ketika dia sudah bisa membuat perencanaan. Di sini yang memahami atau mengalami muridnya, kumpulkan tanggal 21 ya, paling lambat di email Bapak atau Ibu guru jam 6 masih nanya, "Bu, ini berapa kalimat, berapa kata yang harus dikerjain?" Ini 1 jam lagi ya, tiba-tiba dikerjakan atau mungkin kita alami lah ya. Dan anak-anak didik kita yang SKS sistem kebut semalam, cuma dikerjain malam itu sampai nggak tidur baru dikumpulkan. Nah, berarti sebenarnya anak ini atau anak didik kita ini punya masalah membuat perencanaan. Nah, ketika kita gagal, itu plan ya, berarti kita merencanakan kegagalan. Itu kata bijak dari orang pintar. Good, thank you Bu. Ya, ada decision making tadi ya. Nah, planning and strategizing ini sangat penting kita lakukan juga di kelas kita. Jadi kalau ketika ada project kelas, itu buatkan timeline-nya, kemudian minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sampai final presentation. Dan kita sebagai pengajar harus mengecek. Karena disinilah kita melatih anak-anak supaya bisa membuat perencanaan. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu analyzing ya. Kebutuhan utama kita adalah kemampuan anak-anak untuk menganalisis. Coba nanti kita lihat lagi RPP-nya, lihat lagi kegiatan pembelajaran kita. Sudahkah kita mengajarkan anak-anak kita untuk bisa menganalisis? Kalau sekarang kita lihat lagi ya, banyak terjadi ada unpredicted problems ya. Kemudian kita bingung mau mendapatkan solusi apa. Nah, di sini nih banyak orang-orang yang harus menganalisa. Nah, keempat, proses berpikir ini membutuhkan 2 skill, learning skill tadi. Yang pertama yaitu next, critical thinking. Yang kedua, yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa membutuhkan critical thinking? Karena kita bisa menjudgment ya, whether it is acceptable or not ya. Kita menganalisis, kita mau perencanaan. Nah, ini butuhnya di sini keterampilan berpikir. Kedua, kreatif ya, supaya bisa menemukan solusi ya, problem solvernya itu harus kreatif. Tujuan
menggunakan keterampilan berpikir kreatif untuk empat ini agar empat-empatnya ini bisa impactful atau bisa ya efeknya. Jadi nggak cuma secara konseptual seperti ini. Teman-teman di kesempatan pagi yang cerita ini, dua skills ini yang akan ditulis di dalam berbagai kegiatan yang bisa kita desain ya. Besok Senin coba dilihat lagi apa nih yang bisa kita terapkan training hari Sabtu, materi apa yang kira-kira bisa langsung dibuat ya Kak Yanuar ya. Bisa teman-teman mau coba tadi pakai apps tadi, atau kita coba langsung coba malam ini pikirkan hari Senin mau memberikan apa ke anak-anak kita supaya keterampilan berpikir ini sudah mulai kita kenalkan. Even kelas 1 pun sudah bisa. Nanti kita di sesi diskusi ya. Next, selanjutnya. Nah, kita udah makin hot nih Kak Yanuar. Nah, kita coba lagi ya. Dari hasil sedikit, saya tidak akan banyak berteori. Saya ingin teman-teman sahabat Pinnacle dan classmates semua menuliskan kesimpulannya. Why do we need critical thinking ya, dari sedikit mungkin ada 1 atau 2 menit Kak Yanuar ya. Saya mau teman-teman mencoba menyimpulkan lagi ya, kalau misalnya ditanya ngapain sih kita harus mengajarkan ini, sepemahaman teman-teman in English or in bahasa this okay, nggak masalah. Mengapa kita membutuhkan keterampilan berpikir kritis ya. Saya mau ngintip lagi nanti di Pulse Everywhere-nya. Silakan teman-teman. Ya. Oke. Nah, tadi sudah dibuatkan why critical thinking is needed ya. Saya mau sharing di sini, izin teman-teman. Kita mau lihat jawaban teman-teman dari Chrome tab. Ya, silakan direspon ya. Coba activate udah, Oke. Mengapa kita membutuhkan keterampilan berpikir kritis? Ya, boleh dijawab sekarang. Saya mau lihat teman-teman. Sudah diaktifkan, silakan 2 menit saja. Gak usah panjang-panjang nulisnya, agar bisa bertanggung to prepare students about the word. Good. Kita lihat banyak sekali nih Bapak Ibu Guru sudah memberikan respon. Thank you. So prepare student sense about the word agar bisa bertanggung jawab atas keputusan akhir yang diambil. Very good. Okay, to enhance and to prepare student sense about the word. Yes. Develop a skill in analyzing. Jadi anak-anak kita seorang analis ya, bukan hanya seorang kalkulator pengingat ya, reminder, tapi dia bisa menganalisis. To enhance, okay, bagus banget ini, sudah banyak responnya. To help thinking outside of the box, yes, ya, kreatif, ya. Kenapa banyak miliuner baru? Iya, karena mereka berpikirnya excellent out of the box. Help them have themselves in the real world, yes. Gak selamanya orang tua bisa mensupport, ya. Mereka nanti kelak akan menjadi anak-anak dewasa yang akan bertanggung jawab terhadap dirinya dan hidupnya di masa yang akan datang. Ada lagi, silakan. Ini banyak banget ya. Mungkin ada yang komen juga ya Kak ya di bagian komen di StreamYard-nya. Oke. Belum ada ini. Iya. Oke, kita tunggu. Nah, ini teman-teman menarik ya, warnanya bisa. Dan ini anak pasti akan lebih interaktif. Yang tadinya mungkin malu-malu kalau kita panggil di kelas online, tapi ketika menggunakan ini untuk anak-anak yang mungkin tidak terlalu suka didengarkan suaranya atau dilihatin wajahnya, tapi kalau dia menjawab, disuruh nulis seperti ini pasti senang banget ya. Oke, sambil kita nunggu yang lain, coba kita tetap masukkan responsnya. Nah, udah 2 menit Kak. Oke, nah waktu kita ya. Oke, next slide please. Kita akan melihat lagi ada beberapa lanjut. Ya.
karakter-karakter utama. Ini ada beberapa bocoran-bocoran yang saya berikan ya. Nah, termasuk di sini adalah fitur-fiturnya. Bagaimana anak-anak ini nanti disebut seorang yang berpikir kritis, ya, tidak sekadar kalau kan saya pernah membuat semacam survei kecil-kecilan ya, apa yang dipahami orang tua akan keterampilan berpikir kritis. What is critical thinking itu berdasarkan perspektif orang tua. Hampir semua jawaban kalau anak yang suka komentar, suka protes, oh dia tuh kritis banget. Nah sebenarnya ada anak yang memang sering mengkritik, ya itu dianggap kritis, ya itu salah satunya ya, dia berani menyampaikan pendapatnya, tapi ternyata ada yang tidak dimiliki, nggak mau mendengarkan pendapat orang lain, atau dia marah ketika dikritik, itu bukan karakternya. Yang pertama adalah open minded ya. Seorang critical thinkers itu harus kita latih juga supaya open minded. Look at different points of view. Kalau ada sebuah case, apa yang harus kita pahami nggak melulu dia yang harus bisa jadi pemahaman kita melihat gajah, misalnya kita hanya melihat gajah dari depan. Kita akan bilang gajah itu adalah binatang yang punya belalai. Nah, yang dari samping bilang kakinya tuh 4. Yang lihat dari samping kanan cuma ngelihat kakinya 2, akhirnya dia selalu merasa, "Oh enggak kok, kalau saya melihatnya kakinya cuma 2 kok." Kalau kita melihat secara utuh dari perspektif yang berbeda, anak-anak akan lebih open minded. Nah, ini yang akan bisa diterima dalam kehidupan dunia saat ini. Kita tidak membutuhkan orang yang pintar tapi nggak open minded, suka marah kalau dikritik. Nah, itu harus kita ajarkan anak-anak kita. Salah satunya dengan kegiatan berikutnya yang menarik lagi. Next, selain open minded ada? Lanjut. Ya. Nah, 1 respect evidence ya. Tadi melihat point of view, dia akan memahami apa. Kita tidak sekadar protes, kita tidak sekadar hanya berkomentar, tapi masukkan juga evidence-nya, buktinya apa. Nah, untuk ketika kita menyampaikan, Kak Yanuar, gajah itu kalau saya lihat dari depan, dia belalainya panjang, ada 2 gadingnya. Ini loh buktinya, ada saya fotoin ya. Oh, Miss Era, gajah itu kakinya 4. Kalau saya lihat dari sini, ini loh fotonya. Oh iya ya, ada informasinya, ada evidence-nya. Seperti itu. Yang kedua, menurut Bayer ya, seorang karakter utama seorang critical thinkers itu dia selalu ada kriterianya. Kalau ada informasi, kalau ada misalnya berita, dia akan membuat sebuah kriteria ya untuk dipahami secara benar. Ini konsisten enggak? Ini yang nulis siapa ya? Ini kok saya kemarin dapat share ini, tapi di sisi lain ada lagi yang nulis seperti ini banyak banget, tapi penulisnya beda-beda. Akhirnya dibuatlah kriteria. Salah satunya mungkin credible resources. Saya hanya akan berbicara, saya akan menampilkan informasi yang berasal dari kredibel. Ya, tiba-tiba muncul seperti ini kan banyak sering dalam kehidupan sehari-hari. Anak didik kita juga harus seperti itu. Berdasarkan relevan and accurate facts. Kalau sekiranya agak membingungkan, itu harus kita pikirkan lagi. Ada kriteria di dalam kepala kita. Kita membuat kriteria sendiri. Nah, yang kedua, logically consistent. Ini kok kayaknya nggak logis deh informasinya. Kayaknya masa iya sih gara-gara minum ini dicampur ini secara tubuh kita misalnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita tanamkan ke anak didik kita. Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, kalian untuk menerima informasi itu harus melalui ada kriteria-kriterianya, harus berdasarkan credible resource, klik konsisten, dan di situ disebutkan lagi relevan dan akurat facts-nya ya. Yang ketiga, selain applying kriteria adalah karakteristik utama, ini yang harus kita tanamkan ya di kelas anak-anak kita. Nah, ketika anak-anak kita berargumen, ya kita harus melatih anak-anak memberikan pendapatnya. Nah, berargumen, tapi argumennya ada yang bersifat identifying, mengevaluasi dan bisa membangun sebuah logis ya. Enggak pokoknya saya nggak mau karena saya nggak suka. Iya, kamu nggak sukanya kenapa? Dari sisi misalnya ketika kita menawarkan untuk di kelas ya pelajaran sains misalnya, kenapa kamu tidak suka minum susu atau nggak suka aja? Iya, tapi kenapa nggak suka? Padahal, nah nanti disebutkan mungkin cerita mengidentifikasi masalahnya ketika latar belakangnya itu apa. Jadi argumennya bukan argumen yang dia nggak mau tahu, pokoknya bodo amat, pokoknya saya nggak suka. Pokoknya apa yang kalau saya katakan salah ya salah, tapi harus juga diberikan dukungnya tadi ya. Jadi kita ajarkan anak-anak
kita untuk berargumen, tapi argumen yang bisa mengidentifikasi, bisa mengevaluasi, dan kita membangun pendapat-pendapat lain. Selanjutnya yaitu jeng jeng. Next. Nah, reasoning. Kita melatih anak untuk melakukan pemikiran penalaran ya. Kriterianya seperti apa? Nah, kalau misalnya ada beberapa informasi, ada beberapa bagaimana sih kemampuan berpikirnya, nalarnya bisa berkembang. Nah, kita harus membangun kemampuan anak-anak untuk menghubungkan antara satu statement dengan statement lain atau satu data dengan satu data menjadi sebuah hubungan yang logis. Tadi ya kata Bu Guru di pelajaran IPA tadi katanya vitamin C itu baik untuk tubuh kita, untuk membantu imunitas tubuh kita. Saya dapat share nih dari jangan minum jeruk ya dengan makan laut, makanan laut misalnya. Itu salah satu kemarin riset saya ya tentang hoax-hoax di sekitar kesehatan di kalangan anak-anak pelajar. Jadi itu mempengaruhi nanti cara dia misalnya saya nggak mau minum jus jeruk sama makan udang karena itu membuat bisa mati katanya gitu. Dikumpulin lah sama anak-anak didik kemudian dianalisis. Sementara kalau dari pemahaman kalian coba tanya guru sainsnya ya, vitamin C dengan seafood. Nah, apa kira-kira hubungannya yang logisnya seperti apa di dalam tubuh kita seperti apa, dan itu kemarin saya saksikan ketika temanya itu critical literasi ya di Kotesol di South Korea. Nah, itu menarik teman-teman, ternyata banyak sekali murid-murid kita itu sebenarnya bisa kita explore ya, mereka bisa melakukan reasoning. Jadi segala sesuatu itu menggunakan. Nah, ini yang terakhir ya, yang harus kita tanamkan bahkan di kelas-kelas waktu itu. Saya selalu di classroom management ya, peraturan kelas. Nah, points of view, dilarang menertawakan, dilarang menghina, dilarang merendahkan pennya ya, karena kadang di dalam beberapa diskusi ada murid kita yang khawatir ya untuk memberikan pendapatnya karena mungkin ada gangguan-gangguan. Nah, pentingnya points of view, melihat satu fenomena dari perspektif yang berbeda ya. Tadi contohnya yang ketika temannya tadi bercerita tentang makanan-makanan bergizi, satu sisi lain mungkin dia tidak suka secara personal, alasannya ya nggak suka aja, ya udahlah gitu ya, pendapat orang seperti ini ya hargai. Nah, ini teman-teman yang menjadi karakter menurut Bayer tentang critical thinkers itu memiliki karakteristik seperti ini, dan ini yang akan kita turunkan di beberapa kegiatan pembelajaran ya. Oke, next kita lanjut lagi. Nah, silakan yang mau memberikan komentar sebelum kita masuk ke activity ya. Mungkin saya kasih kesempatan 1 menit ya Kak Yanuar ya. Kalau teman-teman atau sahabat Pinnacle ingin memberikan komentarnya ya, atau menyimpulkan atau memberikan so far di kelas teman-teman itu apakah sudah ada activities atau mungkin tadi sudah dikenalkan ya value-value atau karakteristik itu melalui pembelajaran yang teman-teman desain di kelas. Ini masalahnya PJJ, nggak masalah PJJ ataupun tatap muka, value-value ini atau karakter ini tetap bisa kita ajarkan. Silakan teman-teman mungkin mau sedikit berbagi ya, cerita, Miss Sarah saya sudah pernah kok mengajarkan seperti ini, caranya seperti ini ya. Jadi saya bisa melihat bahwa teman-teman sudah connect nih, sudah klik ya dengan berbagai materi ini. Silakan, saya tunggu ya 1 menit, teman-teman boleh tulis di komentarnya ya. Atau mau sedikit bercerita, saya misalnya mengajarkan anak-anak supaya open minded dengan cara seperti ini. Atau tadi point of view, karakter-karakter apa sebenarnya yang sebenarnya bisa jadi ya sudah kita lakukan ya Kak di kelas, tapi mungkin melalui kegiatan ini, training hari ini teman-teman, iya ya, karakter kuat menurut Bayer ini sudah ada di beberapa activity ya. Sebelum kita masuk ke activity 1 menit lagi, nanti langsung kita explore karena saya ingin membuat simulasi ya, cara menggunakan berbagai kita hanya hari ini karena waktunya terbatas, sebenarnya ada 3 cara tools-nya ya, asking questions, yang kedua making perspektif ya, making evidence. Tapi hari ini secara khusus
khusus bagaimana kita making questions ya untuk melatih keterampilan kritis anak-anak kita. Ada 4 nanti yang akan kita tampilkan. Ada lagi yang ingin memberikan komentar atau ingin sedikit bercerita di kelasnya yang sudah membuat teman-teman mengajarkan atau mengenalkan melatih anak-anak supaya menjadi main karakter tadi yang sudah dipraktekkan. Sambil menunggu ya, kita akan lanjut ke activity. Nah, menggunakan buku Look ini nanti ada classroom presentation tools-nya. Jadi kita nggak perlu lagi bikin PowerPoint. Kalaupun mau bikin PowerPoint, teman-teman bisa mengambil bagian-bagiannya. Kalau saya sih sudah lebih nyaman ya untuk menggunakan classroom presentation tools yang kemudian bisa melatih anak-anak supaya lebih interaktif dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Oke ya, belum ada yang memberikan, nanti nggak apa-apa di akhir boleh di-sharing mungkin. Kita lanjut ke next slide. Ayo kita mulai coba yang pertama ya. Tadi saya sebutkan kita menggunakan asking questions ya, tools yang kan kita perbanyak hari ini. Nah, teman-teman nanti kita akan mempraktekkan ya. Jadi mohon keaktifannya supaya merasakan dulu nih sebelum nanti teman-teman mendesain kegiatan ini besok di kelas. Kita akan menggunakan tools asking questions ini. Nah, ada 4 sebenarnya yang akan kita explore. Yang pertama, asking question for identifying facts. Nah, ini ada contohnya, nanti ada kegiatannya, ada saya kasih referensi bukunya, contohnya. Yang kedua, asking questions for getting details, ya. Kemudian, getting details artinya mencari informasi yang detail. Kemudian asking question untuk making choices, untuk membuat pilihan. Tadi ada ya sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah forming judgment. Nah, saya ingin teman-teman melihat dulu, ini ada tugasnya ya. Saya mau memberikan waktu 2 menit. Next, please. Nah, ini ada gambar hewan ya. Mungkin ada yang pernah melihat, tapi ini bukan scorpion yang biasa ya. Ini disebut, nah, look at the photo, teman-teman bisa lihat ini bisa dibaca a striped bark scorpion under black light in Kimley County, Texas, USA. Ini saya ambil dari buku Look level 6 halaman unit 11 ya, halaman 116. Jadi sebenarnya di buku itu sudah ada videonya, tinggal diklik saja nanti ditampilkan. Nah, saya ingin teman-teman membuat pertanyaan ya, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. Di sini saya kasih linknya kalau misalnya tadi ya mau menggunakan Polls Everywhere, teman-teman boleh praktekkan. Nah, look at the photo. Di sini ada instruksinya sebenarnya ya. What unusual about the scorpions? Nah, scorpion ini tidak biasa ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa sih yang nggak biasa? What would you like to know about? Tolong dituliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kan mungkin yang baru pertama kali melihat ada scorpion yang seperti ini, kayaknya dia bisa menyala ya. Dia punya lampu ya, atau dia punya kulit khusus misalnya. Ini saya kasih bocoran ya. Nah, kira-kira saya kasih waktu 1 menit ya buat classmate semua, buat pertanyaan sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 menit. Oke, kita akan coba buka nanti di ininya, di Polls Everywhere-nya. Nah, teman-teman tolong buat pertanyaan ya, sebanyaknya tentang gambar ini, tentang scorpion ini. Ya, saya akan buka. Oke. Di sini, activity. Nah, sekarang kita mau coba. Ya, saya mau share screen, jadi teman-teman bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat. Ya, apa yang teman-teman pengen tahu? Nah, is it color change according to surrounding, just like chameleon? Good. Why is it blue? Is it poisonous? How is it different from other species? Excellent. Is it really has bright blue colors? Okay.
Ya, nanti kita lihat. Ayo dibuat pertanyaan lagi, baru satu, tambah lagi pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah ya. Yang penting teman-teman punya keingintahuan dulu nih tentang si Scorpion ini. Silakan, masih ada waktu. Nah, dengan melihat gambar saja, kira-kira kesulitannya apa? Nah, kebayang ya, kalau kita suruh anak-anak kita bertanya. Padahal questioning ini kan di RPP K13 kan di M yang pertama, mempertanyakan. Ya, bagaimana anak-anak bisa bertanya? Nah, caranya adalah memang mereka harus lebih diberikan kesempatan. Kalau selama ini kita ngajar kayak tadi tuh, saya ngajar, saya buka videonya, langsung jawab pertanyaan. Ya, hanya menjawab pertanyaannya secara pasif anak-anak cuma mengerjakan nanti difoto kumpulkan. Tapi kalau coba dengan kegiatan seperti ini, nah apakah racun yang bisa membunuh? Good. Dia mulai akan banyak sekali berkembang. Why questioning? Ya, why questioning? Karena dengan mempertanyakan ya, kita tidak semata-mata hanya melihat. Mungkin hanya dengan melihat gambar ini, oh dia warnanya biru. Oh, kemudian bercahaya. Padahal sebenarnya kalau kita lebih banyak bertanya nanti akan kita eksplorasi lagi fakta-faktanya di sini. Ya, identifying fact di sini mengidentifikasikan beberapa fakta dengan membuat berbagai bermacam-macam pertanyaan. Boleh yes no questions, boleh menggunakan kalimat tanya, ya. Misalkan ada yang tanya kalau anak kelas bawah kan coba dikasih trigger ya. Ada Bapak teman-teman classmate guru tuliskan question word memilih boleh menggunakan apa, boleh menggunakan di mana. Nah, jadi lama-lama akan berkembang. Kalau langsung kita oke buat pertanyaan mungkin mereka nah ternyata tidak mudah ya membuat pertanyaan. Kita lebih banyak mungkin memberikan pertanyaan anak-anak langsung jawab. Coba sekarang dibalik anakmu buat pertanyaan. Nah, saya akan mempraktekkan, coba lihat Kak Tri bisa dibantu ya. Bagaimana kuluk ini ya. Mungkin classmate ingin melihat ya seperti apa sih di bukunya ini kan cuplikannya doang. Bisa dimasukkan ke share screen-nya? Ya, saya mau oh ya, aslinya bukunya seperti ini ya. Punten ya, Kak. Saya ambil di buku Luk 6. Oke. Katri bisa bantu untuk share Luk 6. Oke, kalau nggak bisa saya coba ya. Saya coba punya saya. Nah, sorry. Iya, bisa Kak. Ya, bisa ya. Karena saya mau nampilin video sebentar. Kak Tri bisa dari Bali? Karena kita dari Sabang sampai Merauke nih buka slide-nya. Luk 6. Oke, saya mau memperlihatkan ya teman-teman menggunakan Luk 6. Nah, ini namanya CPT, Classroom Presentation Tools. Kita lihat. Bagi audionya mudah-mudahan terdengar. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Jadi saya nggak pusing-pusing lagi cari video yang berkaitan dengan materi. Ini saya buat single page dan di zoom out supaya nanti kalau di kelas anak-anak bisa melihat. Nah, tinggal diklik videonya. Nah, ini ada fakta-faktanya nanti.
Nah, saya kasih skripnya, jadi anak-anak juga bisa sambil membaca. Ini juga bisa dihilangkan. Nah, ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah terjawab ya. Oke, Miss Era, untuk videonya belum ada audionya, Miss? Ya. Atau memang belum di-play? Iya, udah di-play tapi emang audionya kurang ya, Kak, ya, karena tadi bukan Oke. tab ya. Ada delay ya? Siap. Nanti teman-teman bisa kontak. Ya. Nah, jadi teman-teman di sini sebenarnya sih udah ada nih ya video kalau secara biasa kita buat menjawab pertanyaan. Tapi dengan teman-teman nanti memodifikasi ya, mungkin cuma dipotong dulu tampilkan seperti tadi di PowerPoint, make questions. Mungkin mereka akan, "Ini apa ya? Kita belum baca." Mungkin kalau anak-anak yang sudah belajar dulu di rumah, bisa langsung paham ya, karena kemampuan literasinya dengan membaca dan menonton video tadi sudah ada. Mungkin yang belum pernah akan ada pertanyaan-pertanyaan dengan gambar seperti tadi, ada yang nanyakan blue color ya. Nah, ternyata setelah melihat video, kemudian kita lanjut ke bagian bawah, misalkan jawab semuanya. Nah, biasanya kalau di waktu mengajar saya biasakan bikin ya gambarnya, kemudian saya suruh anak-anak buat waktu 10 menit, waktu itu masih kelasnya tatap muka. Kalau belum tatap muka berarti disesuaikan saja, misalnya dalam waktu 3 menit buat banyak-banyaknya tentang gambar ini. Nah, ini mereka juga akan bingung. Tadi ya, kita kasih contoh. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat lagi videonya, pasti teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan. Nah, dari sini teman-teman, bukan masalah making questions-nya, tapi bagaimana anak-anak kita dilatih untuk mempertanyakan ya. Di sini keterampilan berpikirnya yang kemudian kita tanamkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Perbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini. 12 IRPP-nya itu kan poin 1 adalah mempertanyakan. Makanya dulu waktu itu kita bingung, kalau anak-anak yang mau tanya gimana? Tadi gunakan trigger ya, lakukan trigger dipancing dengan question word. Mungkin awalan itu susah banget. Saya dulu pernah buat kegiatan ini di kelas dalam buat banyaknya anak SMA itu yang paling tinggi ya, itu bisa membuat hanya 6 pertanyaan dalam waktu 5 mereka bingung, "Aduh aku bingung ya mau nanyain apa, buat pertanyaan apa lagi." Nah, seperti inilah kebutuhan anak-anak kita ya, dilatih dengan yang di sini asking question for kita buat spesifikasinya, identifying the facts ya. Oke, good. Oke, nanti untuk teman-teman mungkin bisa kontak dari ini ya, dari Pinnacle untuk mempelajari lebih lanjut. Saya hanya memberikan udah gambaran. Bisa, Miss Era? Inilah kalau kita udah bisa ya. Videonya udah bisa diputar nih, Miss. Mau kita coba ya? Ya. Boleh ya, teman-teman mungkin pengen dengar tadi. Ya, silakan Kak. Terima kasih. Ya.
not. The bark scorpion, found in the southern US, Mexico, and Costa Rica, Nah, ini is yang kita only tampilkan 7 tanpa skrip ya. Dengan mengklik tadi yang di kanan bawah, itu teman-teman nanti bisa menampilkan skripnya. Jadi anak-anak bisa sambil membaca dan mendengar, ya. Luckily, they're not looking for you. Bark scorpions come out at night to feed on other smaller insects, like grasshoppers. You'd be able to see one of these on a dark night. Strangely, the answer is yes, especially if you pointed a UV light at them. Because then the scorpion lights up a bright blue-green color, like the numbers on a watch. It's a Ya, strange oke sight. ya. Nah, ini contohnya. Thank you, Kak Tri. Ya, nanti lebih lanjut kita akan mengeksplorasi lagi. Lanjut berikutnya masih dengan asking questions, tadi identifying the fact dengan contoh untuk berkaitan dengan science ya. Nah, sekarang buat yang level bawah nih, yang tadi ada juga pernah nanya, Miss Era emang anak kelas 1 udah bisa ya. Nah, ini teman-teman, kalau kelas 1 mungkin kita ajak nyanyi-nyanyi dulu. Nah, di sini ada temanya kan tentang hometown. Di sini ada lagunya. Nah, supaya anak-anak seneng gitu ya, sambil menyanyi kan ada beberapa vocabulary. Nah, sebenarnya ini lagunya ini menceritakan tentang kotanya. Kemudian apa saja yang ada di dalam kotanya itu. Nah, anak-anak kan kita akan personalize untuk activity ini dengan memperhatikan anak-anak kamu how about your hometown ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Saya akan menyebutkan satu kota. Nah, ini adalah hometown. This is my hometown. Misalnya namanya adalah Jakarta. Atau mungkin nanti anak-anak silakan mau mengambil gambar ya, foto kalau liburan dia pernah liburan ke hometownnya. Atau kalau nggak cuma anak Depok doang kayak Pak Misnya nggak apa-apa karena kan rumahnya cuma di sini. Nah, tawarkan ke teman-temannya ya, boleh in pairs ya, boleh berpasangan. Kira-kira saya dari kota yang berbeda dengan pasangan saya, dengan teman saya. Nah, ini buat saling membuat pertanyaan, saling menanyakan ya. What questions do you want to ask about my hometown? Nah, ini kan sudah ada contohnya. Here's in the park. What can you see? Nanti misalnya, apakah ada taman? Ya, apakah ada mall? Biasanya anak-anak seperti itu. Apakah ada kereta? Bisnya warna apa? Nah, itu kan juga bisa kita kasih contoh dulu misalnya. Nah, dari sini teman-teman asking question for getting details itu pelan-pelan. Mungkin minggu ini kita ajarkan anak-anak membuat 2 pertanyaan. Minggu berikutnya 3 pertanyaan. Minggu berikutnya 4. Nah, selama 6 tahun ya kita ajarkan ada berapa banyak pertanyaan yang sudah bisa mereka buat ya. Nah, ini saya mau mencontohkan lagi, lihat ya. Kak Tri bisa di-share? Look 1. Nah, ini activity-nya ya di buku untuk Levan. Nah, teman-teman lihat di sini ada listen and read ya. Bisa Kak Tri diputarkan dulu? This is my town. Let's look around. In the town center, there's a pool, and next to the library, that's my school. This is my town. Let's look around. Ya, oke ya. Thank you, Kak Tri. Nah, teman-teman, ini contoh ya.
Kalau teman-teman mau bikin chant sendiri, itu bagus banget, apalagi kalau guru-guru level bawah kan biasanya kreatif ya, ambil lagu, ngambil dari mana. Suka ada yang nanya, "Miss Era kok lagunya nggak kayak kayak lagu populer?" Nah itu Bapak Ibu guru bisa eksplorasi sendiri, ambil dari lagu mana, kemudian kita ganti liriknya, itu kemudian diajarkan ke anak-anak. Itu salah satu, strategi yang menarik ya untuk mengajarkan, vocabulary atau new vocabularies. Nah setelah itu boleh ditampilkan foto atau gambar dan ajak anak-anak untuk misalkan level 1 belum bisa menulis, ya lakukan secara lisan. Seperti itu ya untuk, asking details. Next please. Nah, ini untuk yang lebih, level yang lebih tinggi lagi. Nah, asking question for apa tadi yang ketiga? Ada yang masih ingat? Di slide-nya? For making choices ya, untuk membuat pilihan. Nah, di sini kita akan bermain-main, mengambil materi dari ini saya ambil level 4 itu sudah bisa berpikir secara logis, sudah bisa menghubungkan satu fakta dengan fakta lain ya. Kemudian dia sudah bisa, berimajinasi. Nah, saya ambil dari unit 8. Nah, jadi ceritanya seperti ini ya. Anak-anak tidak hanya di sini akan pertanyaan, tapi di sini ada pilihan-pilihannya ya, sampai nanti mereka bisa menentukan plan A, plan B, or plan C ya, A, B, or C, masing-masing punya. Nah, ini saya kasih contoh kalau gurunya memberikan option ya, kemudian mereka diminta untuk membuat pertanyaan, tapi boleh diberi trigger contohnya seperti ini. Nah, saya ambil dari reading part, di sini ada project di Ekuador ya, membuat, home garden. Jadi ada project yang diinisiasi oleh anak-anak dan warga, supaya anak-anak, menyukai ya atau lebih banyak variasi green food, di sini ada project membuat taman atau kebun sayur. Nah, kita personalize sendiri dalam kehidupan anak-anak kita di kampung kita masing-masing atau di kota kita masing-masing. Saya buat skenarionya seperti ini. Masih berkaitan dengan reading, jadi mungkin setelah membaca teks, anak-anak mendengarkan pertanyaan, kemudian mengerjakan vocabulary-nya, karena mau nggak mau nanti vocabulary yang ada di bagian ini yang akan kita gunakan. Nah, ini kegiatannya teman-teman bisa menjadi untuk speaking activities, atau juga bisa menjadi writing ya, dari levelnya. Kalau level 4 mungkin kalau untuk menulis kalimat-kalimat simpel itu sudah bagus, apalagi anak-anak belajar bahasa Inggris dari level 1, kemampuan kosakata, penguasaan kosakatanya jauh lebih banyak ya. Nah, ini yang plan E ya, ada 3 plan yang saya desain, contohnya sebagai guru ya. Nah, student join vegetable garden community and plant vegetables in their home garden. Jadi berkumpul misalnya. Ini ada 3 plan. Yang pertama plan A, membuat community. Mereka akan bekerja dengan orang lain, dengan tetangganya, mungkin di kompleknya, atau kamu pikirkan ini di RT, level RT kalau di Indonesia, atau di level mungkin yang lebih banyak lagi ya. Nah, kira-kira kalau kita bikin project dengan community, pertanyaan yang muncul adalah misalnya seperti ini, anak-anak mungkin belum bisa membuat pertanyaan tapi kita kasih trigger. What problems might arise with plan A? Kita kasih kriteria pertanyaannya. Apakah anak-anak bisa bekerja dengan baik? Ya, jadi nanti mereka membuat pertanyaan, kemudian mereka berusaha untuk membuat jawabannya. Nah, dari situ nanti bisa ada pilihan-pilihan plan mana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Nah, ini the people in the community support each other. Nah, kalau misalnya level 6 yang sudah bagus dan sudah terbiasa ya, belum pernah mungkin kalau untuk pertama kita kasih trigger dulu pertanyaan-pertanyaannya. Tapi kalau misalnya anak-anak sudah terbiasa, coba asking question for making choice ini mereka yang memberikan pertanyaannya. Kalau sudah sering melakukan, mungkin anak-anak akan sering sudah paham ya. Yang plan B next. Nah, yang pertama
vegetable garden community, taruhlah namanya seperti itu. Atau yang plan B. Next. Nah, yang ini work with their peers. Jadi anak pasangan dengan teman sekelasnya untuk menanam. Nah, kira-kira kalau plan B ini problem apa ya yang kemungkinan akan muncul? Akan bisa bekerja lebih aktif secara berpasangan. Jadi nanti ini anak-anak bisa berargumen, bisa menceritakan dan membayangkan kalau mereka sendiri menjadi students untuk proyek ini ya. Menurut pendapatmu, apakah anak-anak ini bisa menjadi suka dengan menanam sayurnya sendiri gitu ya. Nah, ini bisa kita berikan question seperti ini atau ya kita suruh anak-anaknya yang memikirkan. Nah, kalau seandainya mungkin level masih kemampuan bertanyanya masih rendah, ya classmates dan sahabat Pinnacle bisa bantu dengan memberikan tadi ya contoh-contohnya. Our plan C. Next, please. Plan C. Nah, kalau ini student work with their family to plant green foods in their home garden. Hanya dengan keluarganya sendiri ya. Nah, kira-kira kalau dengan keluarganya sendiri, what problems might arise with plan? Jadi anak-anak nanti ada di plan C dan teman-teman bisa bantu dulu dengan beberapa pertanyaan. Nah, tapi setelah itu kalau misalnya sudah levelnya sudah lebih baik dan lebih tingginya kita berikan option saja plan A, plan B, plan C. Nah, nanti challenge mereka untuk membuat pertanyaan. Nah, dari sini nanti akan muncul banyak sekali ya argumen-argumen dan tentu saja mungkin bertahap ya, tidak bisa serta-merta mereka berbicara dengan kosakata yang banyak ya. Tapi dengan membiasakan di berbagai kelas kita dengan generating activity ya, kita personalize dengan kehidupan sehari-hari, saya yakin ya anak ini akan semakin berkembang ya dari kosakatanya. Dan dari kemampuan belajarnya tadi, learning skills-nya bisa berkomunikasi, dan yang paling penting mengajarkan keterampilan berpikir kritis. Oke, untuk the next, setelah ini nanti kan terakhir kita lanjut ya untuk memberi tanya jawab dan teman-teman bisa. Nah, ini saya ambil dari buku 6 ya. Nah, ini mungkin untuk level tinggi ya. Karena di sini kita akan melatih anak-anak asking question for forming judgment ya. Nah, di bukunya di sini tertera di halaman tutup ya. Nah, di ini level 6 ya. Temanya tentang green environment. Kita akan melatih anak-anak untuk forming judgment, apakah kamu benar-benar sudah sebagai green person. Nah, di latihan ini ada reading ya, anak-anak membuat kuis dalam berpasangan boleh dengan temannya. Nah, dari jawaban kuis ini nanti menentukan seberapa green mereka. Nah, nanti apakah selesai sampai di sini? Enggak, kita modify lagi, kita action lagi dengan activity-nya dengan cara apa? Nah, kita buat anak-anak semacam sedikit. Kan semuanya menceritakan ya hasil dari kuisnya udah ketahuan. Misalnya levelnya saya share ya, sebentar. Teman-teman bisa lihat halaman yang utuhnya, Look 6. Sorry. Look 5 ya, Kak. Level 5. Oke, level 5 ya. Oke. Kak Yenor, tolong dibantu, kelihatan, Kak? Sudah, Miss. Ya, oke ya. Ini saya buat single page. Jadi di kegiatan ini teman-teman ada kuis, dan ini pelajaran writing ya. Nah, di sini ceritanya anak-anak harus isi kuis. Nanti di sini ada jawabannya. Ada yang very green, ada yang quite green, ada yang you aren't very green at all. Nah, ini kan nanti mereka akan menceritakan, oh kalau saya yang mostly berarti I'm a very green ya person, well done gitu ya. Nah, ini setelah melakukan activity ini, nah kemudian kita kasih challenge. Nah, anak-anak membuat pertanyaan untuk
bagaimana benar-benar melihat mereka tuh very green ya, kita buktikan, kita bikin judgement artinya seperti itu ya, menilai dirinya sendiri. Kita kembali ke slide. Nah, saya modify dengan satu case. Jadi ceritanya seperti ini. PPT please. Ya, thank you. No. Nah, ya. Jadi ini ada case-nya, litter in the park ya, karena tadi ada bagian gambarnya tadi tentang dia yang pertanyaan nomor 5. Nah, ini kita bikin case, a group of parents ya, sekelompok orang tua memberikan saran kepada sekolah untuk mengaktifkan anak-anak mereka supaya membersihkan sampah di public park, di taman umum. Ini contohnya seperti ini. Mereka meminta sekolah untuk membuat proposal atau menuliskan surat ke pemerintah setempat ya, local government, to make this project as a compulsory. Itu challenge-nya ya, menjadi kewajiban bagi kalian untuk membersihkan public park di hari-hari weekend selama 3 minggu. Nah, kira-kira nih kalian ini udah level 5 kan udah, wah nggak mau, aku mau main game, oh atau aku mau ekskul, pasti kan muncul. Tapi kalian bukan sebagai siswa, kalian sebagai orang tua. Nah, kan kalau kelas umur kelas 4 ke atas tuh anak-anak sudah bisa berimajinasi seandainya kamu menjadi orang tua, kamu mengguru, ada keinginan dari community seperti ini, kamu punya pertanyaan apa yang bisa kamu pertanyakan atau kamu berikan ke grup atau community ini ya tentang perencanaan ini. Nah, nanti akhirnya kelihatan loh kan anaknya tadi sudah bikin kuis. Kalau mereka very green berarti nggak masalah dong weekend selama 3 bulan. Nah, nanti kan akan muncul lagi berapa lama nanti dari mereka anak-anak melatih ya finally gitu ya dari kesimpulan akhirnya pertanyaan yang paling banyak diberikan orang tua atau orang tua dan guru tentang plan ini adalah seperti ini itu yang mereka sendiri yang melihat. Nah nanti akhirnya didiskusikan ya bisa nggak kita menyimpulkan lagi forming judgment bahwa mungkin kita sebatas hanya membuang sampah ya atau bisa mematikan lampu dari kuis ini ya. Tapi kalau untuk masuk gitu ya membersihkan public park anak-anak misalnya nanti bisa kita buatkan lagi activity extensnya dengan memberikan survei gitu ya. Nah, ini melatih anak-anak membuat judgment. Nah, itu untuk yang tujuan dari asking question kita yang keempat. Nah, itu untuk kegiatan atau critical thinking tools-nya, karena minggu ini kita satu saja dulu ya Kak ya, nanti dari asking question ini banyak kegiatan yang bisa sahabat Pinek classmate semua praktekkan. Nah, sekarang waktunya untuk kita discussion ya, karena waktunya sudah jam 10.33. Silakan balikan ke Kak Yanuar. Oke, makasih Miss Era, luar biasa ini informasi yang baru sekali gitu ya. Mungkin selama ini para classmate dan juga sahabat Pinnacle telah melakukan kegiatan critical thinking ini di kelas begitu ya. Namun mungkin kami sendiri masih bingung. Oh ternyata yang saya lakukan ini mungkin decision making, mungkin ini juga adalah applying untuk bagaimana open minded, membuat analisa begitu ya Miss ya. Terima kasih sekali. Baik, classmates semua dan sahabat Pinnacle, kami buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin bisa mengetikkan pertanyaannya via komen di YouTube kami, di link YouTube kelas bersama kita, dan juga bisa via Facebook chat seperti itu ya Miss ya. Jadi nanti kami akan up-kan ke Miss Era untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Pinnacle dan classmate semua. Baik, silakan untuk meng-up-kan saja pertanyaannya atau juga mungkin dari tim ada yang masuk pertanyaannya melalui tim seperti itu. Oke, nah ini Miss Era belum ada ini Miss. Mungkin kita sambil menunggu. Ada informasi lagi yang bisa Miss Era sharing. Oke. Jadi the point is ya, dengan membuat pertanyaan, memang kita akan bingung ya. Kenapa? Mungkin dari sisi culture ya kita
bukan Oke. tipikal yang suka bertanya karena mungkin malu ya. Nah, dan ini ternyata alami juga saat ini ya Kak Yanuar ya. Ya kan kalau Betul anak-anak ada sekali. yang mau bertanya kalau di kelas apps gitu ya, oke kelas online diem semua. Nah, nanti seiring dengan jalan waktu kalau teman-teman kasih form seperti tadi ya, boleh, kalau nggak ada yang bertanya kadang tuh, "Saya bingung Kak, mau nanya apa," atau, "Bu guru saya waktu itu kayaknya ngerti, tapi waktu dikasih tugas baru mulai muncul," gitu ya. Nah, inilah salah satu mungkin challenge buat teman-teman guru ya, mengaktifasi supaya anak-anak rajin bertanya atau kadang-kadang memang benar ya, culture kita mungkin, ada anak-anak yang takut mau nanya karena takut dianggap bela, takut dianggap X, takut dianggap Y gitu. Tapi itu coba kita hilangkan lagi dengan pelan-pelan. Dan emang it's not easy. It's not easy like flipping your palm. Tapi Mhm. seiring berjalannya waktu, satu pertemuan anak-anak disuruh buat 2 pertanyaan atau pakai, trigger dengan gambar atau dengan video itu jauh lebih baik lagi gitu ya. Dan kita mengalami juga ya Kak, kalau kita ikut kegiatan kelas-kelas seminar. Saya ikut Betul. pun kayaknya saya bingung ya mau nanya apa karena tadi ya informasinya very limited for me, ini sesuatu yang baru. Tapi saya Mhm. yakin kok, classmate dan sahabat Pinnacle bisa mendesain ini, kita bisa mulai mungkin besok Senin, "Oh, udah saya semangat nih, saya mau coba." You can email me ya, kontak saya, bisa kontak, dari sahabat Pinnacle, boleh langsung ke tadi penyelenggaranya untuk activity-nya, seperti itu Kak Yanuar ya. Gitu Iya, teman-teman, Miss. ya. Semoga sangat, membantu dari salah satu alternatif untuk mendesain kelas yang lebih menekankan, tidak hanya sebatas mengajarkan kosakata, mengajarkan tenses, ya Mhm. anak-anak untuk mendengar, tapi bagaimana keterampilan berpikirnya itu juga kita bisa kembangkan melalui kegiatan yang hari ini saya sharing. Gitu teman ya. Iya, Ya baik, silakan Miss. kalau Jadi, misalnya nggak ada berarti jangan langsung desain ini kayaknya. mungkin, semua sudah paham begitu ya. Tapi ini juga ada yang, ini Miss, yang Ya. saat ini dihadapin oleh beberapa guru dalam kondisi PJJ atau pembelajaran daring ini begitu ya, Miss, ya. Mereka sudah meng-create sebuah Mhm. tools menggunakan, Zoom meeting seperti itu, lalu juga ada yang memakai Google Classroom, lalu juga lewat juga Google Form begitu ya. Namun ada juga kendala bahwa Iya. bagaimana penilaiannya begitu, akhirnya, ya udah saya catat dulu di kertas begitu. Jadi, itu kira-kira bagaimana Heeh. ini? Dalam Ya, supaya itu kemampuan menggali kita lagi me-manage. critical thinking Ya. anak-anak. Mhm mhm. Ya, jadi seperti ini, kita harus membuat kita harus berpikir dulu ya, memutuskan kalau Mhm. tugas yang saya berikan karena ini saya bisa nilai nggak, saya bisa selesaikan nggak. Jadi jangan sampai kita ngasih tugas semua ya, nanti pas di akhir-akhir numpuk gitu ya, "Tanya berapa? Entar dulu Bapak banyak kerjaan nih, Bapak belum selesai." Itu harus disesuaikan dengan kapasitas kita juga. Makanya mungkin Ah. ada beberapa activity yang bisa digabung. Kak Yanuar bisa juga kita berkolaborasi, apalagi PJJ ini kan anak-anak kalau satu guru ngasih satu tugas, di sekolah ada 15 pelajaran, ada 15 tugas. Nah, coba diajak Betul. berkolaborasi. Kayak Oh, tadi kan di oke, buku Loop itu kan betul. ada beberapa tema-tema yang bisa kita Mhm. kolaborasi dengan guru saya, dengan guru seni kah, gitu ya. Nah, nanti thinking tools-nya ada dari bahasa Inggris, tapi creativity-nya di kelas untuk diajarkan atau kita buat kegiatan seni. Atau Iya. kolaborasi, nanti di situ dibuat penilaiannya tentang kolaborasi. Nah, ini ada Siap. Betul, ada pertanyaan dari pertanyaan Kak nih Rizka. dari Boleh Kak? iya, dari Kak Rizky Aska ini, "Jika anak-anak kita mulai membuat banyak pertanyaan, apakah kita sebagai guru menjawab semua pertanyaan dari anak-anak atau bagaimana ya, Miss?" Ya, Jadi kalau anak-anak udah saya mulai dulu banyak supaya buat kita jangan pertanyaan. one man show heeh, lemparkan. Jadi, satu anak-anak yang, mungkin tadi ya kelasnya agak pasif, agak susah untuk buat pertanyaan, kita bikin, dulu, reward. Yang suka yang bertanya itu dapat 1 poin atau nanti poinnya entah pohon cemara kah, ataukah candy kah yang ditempelkan. Jadi memang kita tuh harus benar-benar konsisten ya menerapkan aturan ini. Nah, nanti, "Bu, saya mau nanya." "Ya, pertanyaannya apa?"
selesainya kapan atau istirahatnya kapan, itu tidak dinilai ya. Tapi terima kasih sudah mengingatkan Bu Guru. Jadi nanti Bu Guru tahu ya. Nanti kamu ingetin ya kalau sudah waktunya istirahat nanti biar Ibu tahu. Nah, itu kita kasih apresiasi. Yang kedua, kalau dulu karena di sini setelah saya ikut pelatihan making question itu memang susah ya Kak Yanuar untuk anak-anak aktif. Akhirnya saya buat rules ya. Setiap pertemuan ada poinnya itu saya langsung bacakan, oke pertanyaan kamu poinnya dapat 2 poin. Oke, kalau dia misalnya open question dan membuka argumen atau diskusi dengan temannya lagi, kamu dapat poin 5. Nah, apakah langsung kita yang jawab? Biasanya lemparkan ke teman-temannya lagi. Siapa yang mau jawab pertanyaan tren dari Aska misalnya? Oh, saya Miss. Kalau jawab dapat poin lagi. Jadi anak-anak itu kan suka sekali mendapatkan reward-reward dan itu bisa diakumulasi misalnya menambahkan untuk nilai-nilainya gitu. Atau nanti di akhir pekan atau di akhir bulan kita rekomendasikan the most apalah gitu ya untuk yang paling aktif karena dia rajin bertanya itu buatkan sertifikatnya dalam bentuk print out atau mungkin kita desain dulu saya bikin di Canva kecil kirim ke emailnya, email orang tuanya, thank you ya for you have misalnya berapa poin by asking question seperti itu. Jadi menurut saya lebih baik kita lemparkan dulu. Nah, kita kasih ke anak-anak, otomatis kan mereka akan lebih aktif lagi seperti itu. Kalau Baik, Miss. udah ada yang bisa jawab, berarti poinnya buat saya ya, gitu. Berarti ntar baru Pak gurunya yang jawab atau gitu. Oke, Ya, terus jadi Kak secara itu nggak pakai langsung aplikasi apa? Yang tadi ya? Iya. Pakai aplikasi apa tadi? Mungkin buku yang tadi ya, untuk Miss, ininya ya. Kalau bukunya itu sudah ada di untuk guru tuh sudah ada classroom presentation tools-nya. Jadi anak-anak pakai Kuluk kita dapat CPT-nya. Capek-capek lagi scan gitu ya foto-foto itu semua teman-teman bisa ambil. Tapi kalau untuk yang tadi bikin polling tadi boleh lihat di Polls Everywhere ya itu banyak kok ada polls nanti ada Mentimeter aplikasinya. Nah itu teman-teman boleh nanti saya tuliskan di komen ya Kak ya atau nanti bisa di forward ya. Jadi ini poll. Nanti saya bukain dulu biar kakak-kakak guru di sini atau sahabat Pinnacle semua bisa melihat ya sebentar. Iya, bisa langsung diketik di komen, Miss. Oh ya, ini saya tampilkan di screen ya Kak ya. Nah ini namanya Polls Everywhere. Kelihatan Kak Yanuar? Belum, Miss. Ini ya, ini belum ya? Ini masih delay ya. Ada? Oke, kita tunggu. Oke, sudah mulai masuk. Ini ya. Oke. Ya. Ya. Sahabat Pinnacle, classmate, saya sering banget supaya anak-anak interaktif ya, 1-2 pertanyaan kan itu nanti terekam ya, tuliskan namanya siapa. Nah ini teman-teman bisa pakai ini. Atau nanti ada aplikasi-aplikasi banyak banget yang bisa teman-teman explore, nah supaya lebih bersemangat ya, nggak cuma mungkin secara lisan gitu. Iya, sudah ditayangkan, nanti tinggal pertanyaan lagi boleh ya. Ada email saya nanti boleh diskusi ya di akhir slide ini saya kasih email saya jika teman-teman sahabat Pinnacle dan classmate semua bisa menghubungi saya untuk diskusi lagi. Itu Kak Yanuar ya, masih ada lagi nggak? Baik, Miss. Ini sambil menunggu juga ini belum ada lagi Miss Era. Tapi kalau kita mengacu pada jawaban Miss tadi untuk bagaimana menghadapi anak-anak yang banyak bertanya lalu apakah dijawab semua, ternyata reward itu dalam segala hal juga dibutuhkan dan diperlukan begitu ya Miss ya, walaupun mungkin tidak berupa materi ataupun sesuatu yang benda begitu ya, namun lebih kepada poin nilai, lalu apresiasi, dan itu ternyata juga bisa menjadi trigger tadi ya Miss ya. Dan kembali lagi, kalau tidak ada pembiasaan, tentu itu juga akan membutuhkan waktu lagi untuk bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan lebih baik gitu ya Miss ya. Oke, baik. Ini Miss masih mungkin dari tim mungkin atau ada pertanyaan lagi yang masuk lewat chat atau lewat link Facebook mungkin. Oke. Nah,
Oke, baik. Ini juga belum ada. Eh, Bagaimana Miss Era? Mungkin selama ini dalam sesi Miss memberikan training kepada juga teman-teman guru mungkin di daerah-daerah ada yang bisa mungkin sharingkan begitu, jadi bisa kita bersama-sama mendengarkan bagaimana input dari para pendidik di tempat yang lain gitu. Karena ini yang hadir di sesi hari ini banyak ini Miss dari Bali, dari Bengkulu, dari Jakarta juga, Batam juga begitu Miss ya. Ya. Oke, jadi memang PJJ ini challenging ya, challenging period for us ya, not only for teachers ya, but parents. Tapi saya yakin ya, tadi ya dengan kemampuan keterampilan berpikir teman-teman itu semakin terasa dengan menghadapi sebuah permasalahan dan ini yang paling penting adalah teman-teman bisa berkolaborasi dan yang kedua tetap belajar ya. Tadinya waktu tahun 2018 pertama kali di beberapa sekolah kita udah mengenalkan menggunakan Google Classroom karena waktu itu saya ikut pelatihan di Australia untuk membuat Green Classroom. Nah, kita sudah mencoba untuk mengenalkan ya Classroom Google Classroom, malah simpel ya, guru-guru dibuat itu banyak yang bilang oh belum butuh gitu ya. Terus ngapain? Saya di rumah laptop terbatas. Nah, sekarang kan mau nggak mau wajib sudah menggunakan Google Classroom. Artinya kalau kita tetap mau belajar ilmu itu nggak akan sia-sia ya. Untuk kondisi saat ini memang kita butuhkan kerjasama tim ya dengan sesama pengajar dan ya bekerja sama dengan beberapa institusi kayak kelas bersama ini kan bagus banget buat sharing ya. Pinnacle juga selalu memberikan support untuk teman-teman guru atau sahabat-sahabat Pinnacle itu bisa 24 hours mungkin setiap ada masalah pembelajaran atau berkaitan dengan metode, strategi apa gitu. Nah, silakan nanti boleh kontak ke kami. Seperti itu Kak Yanwar. Baik. Jadi nanti bisa menghubungi juga Pinnacle Alpha Edukasi, Bapak Ibu. Kami akan memfasilitasi segala bentuk pertanyaan mungkin yang saat ini belum bisa diberikan atau muncul. Terkadang kita masih bilang butuh inspirasi gitu ya, Miss. Kayaknya masih belum nemu gitu. Tapi kita nyimak nih gitu ya. Silakan feel free untuk kontak kami Pinnacle Alpha Edukasi atau mungkin nanti chat kembali ke kami karena Pinnacle Alpha Edukasi bekerja sama dengan National Geographic Learning dan juga kelas bersama kita. Kami bersama-sama ingin memberikan sesuatu pengetahuan untuk bagaimana mensupport para pendidik kita yang kami kasih tentunya ya, bagaimana supaya membangun rasa ataupun di sini critical thinking anak-anak kita ya lebih dan lebih lagi seperti itu. Oke, Miss Era. Oke ya. Ya. Apakah artinya udah menunjukkan 10.48 ya, 12 menit lagi. Betul. Iya. Misalnya sambil nunggu teman-teman sekarang saya kasih tugas untuk membuat kesimpulan dengan cara mengetikkan magic word atau kata-kata kunci ya, keyword dari pertemuan kita hari ini, istilah-istilah atau term-term yang menurut teman-teman itu ini ini menarik nih gitu ya. Silakan tulis di komentarnya ya, momennya, keywordnya ya, atau kalau saya sedang kan magic word-nya. Magic words-nya apa saja istilah yang mungkin teman-teman dapatkan hari ini sebagai kesimpulannya sebagai ya. Silakan untuk diisi di kolom komentarnya. Dan ini sering saya lakukan juga ketika masih mengajar di kelas ya. Dari pertemuan hari ini saya meminta kalian untuk membuat kalau di kertas itu gambar. Kalau dulu kan masih offline ya. Buat magic word-nya gambar-gambar
pohon, dan nanti situ ada kata-kata apa saja yang kalian dapatkan sebagai insight baru, dari pertemuan ini untuk mengingatkan mereka kembali apa saja definisi, setidaknya keyword-keyword inilah yang akan membantu ketika kita pertemuan berikutnya kita recall gitu ya, oke, maksudnya ini apa, seperti ini. Silakan teman-teman isi ya, magic word-nya atau keyword, yang menjadi sesuatu yang menarik ya, atau, "Wah, saya jadi senang nih," silakan. Main di ya. Iya, ini sudah ada yang bilang untuk key atau magic words-nya itu ada open minded, ada creativity, communication, begitu, Miss. Oke. Oke, untuk informasi juga bahwa link absen tidak kami siapkan begitu ya. Namun dari Pinnacle Alpha Edukasi dan juga kelas bersama kita, kami senang begitu bahwa akan ada teman-teman classmates yang hadir di sesi live streaming untuk training kita pagi ini. Oh, ini Miss udah mulai ada up lagi pertanyaan dari Rizky Aska. Bagaimana cara strategi kita sebagai guru jika di dalam kelas kita menemukan satu pertanyaan yang sulit, bahkan membutuhkan banyak waktu untuk menjawab itu, atau jika anak tidak puas dengan jawabannya? Seperti itu, Miss. Saya pernah Pak di posisi seperti itu ya, punya anak yang kritis banget dan dia referensinya banyak. Ya, dan kita tidak sebagai guru jangan, "Oh kamu nanya mulu, Bapak ini," atau kita ngerasa harus hide. Bahkan kadang-kadang saya bilang, "Kamu dapat referensinya dari mana?" "Dari sini Bu, punya bapak saya." "Oke deh, boleh deh kita sharing ya." Jadi akhirnya selama 2 tahun saya ngajar dia dari kelas 10, saya di SMA waktu itu kelas 10, 11, murid ini nanya di kelas, tapi kita selesaikan secara adat ya di luar kelas. Jadi saya kasih kesempatan, terus, "Miss, kalau menurut saya begini gini gini gini," dia kan punya, ini sendiri. Saya tanyain, "Referensinya apa? Kamu dapat dari mana?" Bicara belum pernah dengar tuh kayak gitu kan. "Masa sih Miss? Coba deh kamu bawa bukunya." Nanti akhirnya difotoin sama dia. "Ini bukunya Miss." "Oke." Dan nggak mau saya, "Coba deh kalau ada waktu, saya dikasih link-nya nanti saya cari." Nah, memang mau nggak mau kita, menyempatkan waktu dan saya senang banget. Atau pernah juga waktu itu saya ngajar di SD. Ada anak SD yang pengen tahu banget misalnya tentang, sesuatu dan dia itu, keep asking ya. Nanti setelah dianya di rumah, dia nanti nanya lagi nih di rumah, nanti dia nanya lagi ke gurunya, "Papa saya seperti ini, kata ayah begini." "Oh iya keren banget itu kamu, referensinya banyak banget." Jadi kita tanya referensinya. Terus kita duduk bareng kalau ada buku dan itu pernah murid saya bawain satu buku referensi untuk misalnya baca ini tadi yang tentang karena itu materinya di, bahasa Inggris ya tentang revolusi, industri waktu itu. Nah ternyata dia sudah baca tentang revolusi industri, akhirnya kita sama-sama discuss tentang materi itu dan itu menarik ya bahwa akhirnya kadang-kadang ketika di kelas dia nggak puas dan, atau mungkin kita belum bisa jawab, boleh kita minta waktu karena saya juga harus belajar. Walaupun saya guru bukan berarti saya tahu semuanya. Saya guru tapi saya juga seorang pembelajar. I always, tell my students like that. Ada beberapa kondisi mungkin Miss Era belum bisa jawab, please let me know so we can learn together. Itu jawaban saya, Pak. Dan sampai sekarang anaknya udah kuliah, ada juga yang udah kerja, itu masih suka nge-share link, "Miss Era harus beli buku ini deh." "Oh saya udah nggak ngajar lagi," saya bilang, "Oh tapi Miss Era harus cerita deh," kayak gini. Atau dia kadang-kadang ngasih link video karena anaknya cukup, ini ya interaktif, seperti itu. Nah mudah-mudahan, teman-teman yang ngajar dari SD nanti sampai muridnya kuliah tuh saya inget waktu Bapak dulu yang ngajar gitu ya, ih keren banget, saya suka banget gitu ya. Saya diajarin buat pertanyaan, ternyata sekarang saya bisa, jangka panjang, bukan waktu hanya setahun atau 2 tahun atau 6 tahun dia belajar sama kita mungkin untuk tahapan SD ya. Tapi, kita akan melihat hasilnya nggak secara instan. Saya punya murid yang dulunya males banget bertanya apa segala macam karena mungkin dari sisi, personality-nya dia termasuk yang introvert. Jadi dia tidak terlalu suka untuk, tapi dia
ya introvert, kemudian ternyata dia keterima di salah satu PTN, dia email saya, minta emailnya, saya punya artikel ini, kita bisa diskusi nggak? Itu saya mengingatnya yang mana, bukannya anak ini dulu paling malu gitu ya, tapi ternyata disitulah letak apa ya, kepuasan batin kita ya sebagai educator, kita masih diingat oleh murid kita gitu ya, dan dia masih berapa tahun kemudian dia aktif sekarang. Itu bahagianya ya Pak Rizky ya, mudah-mudahan nanti dibuka tuh kelas-kelas khusus dalam tanda kutip kelas ya, dikasih waktu untuk berdiskusi dan interaktif dengan muridnya seperti itu. Luar biasa ini Miss Era. Ini udah Itu masuk juga bagian saya ya. rasakan begitu ya, bahwa saat kita melihat anak-anak didik kita menjadi seseorang yang wow begitu ya, kita ada rasa kelegaan, ada rasa bangga bahwa luar biasa bagaimana seseorang menyerap ya. Terkadang mereka juga karena melihat gurunya, bagaimana guru memberikan sesuatu pembelajaran, itulah yang membuat insight ke mereka ya. Wow, itu tidak bisa diungkapkan. Nah, ini sudah ada juga yang menyampaikan magic words-nya, Miss. Untuk di sini ada yang sampaikan juga open minded, asking question, learning skills, critical thinking, collaboration, creativity, dan communication, Miss. Ya, oke, good. Thank you ya semua teman-teman yang memberikan respon. Ya, semoga keywordnya itu nanti ketika ditanya, oh saya langsung paham. Jadi keyword itu juga penting teman-teman bukan ajarkan ya, biasakan ke anak didik kita. Dari minggu kemarin ada 2 keyword atau 3 keyword apa di pertemuan kemarin. Jadi memudahkan mereka untuk recall. Gitu ya, Kak Yanuar dan sahabat Pinnacle serta classmate semua. Siap. Thank you Miss Era. Mungkin kita akan melihat pengumuman begitu. Kak Suci, kita siapkan sesi selanjutnya untuk pengumuman begitu. Baik. Tidak terasa ini ya, sudah 2 jam kita bersama-sama. Terima kasih sudah bergabung dengan Pinnacle Alpha Edukasi dan juga National Geographic Learning kelas bersama kita lewat live streaming kita hari ini. Sahabat Pinnacle dan classmates yang hadir, silakan mengunjungi online store kami di alphaedukasi.com dan juga bisa kontak kami melalui sosial media Pinnacle Alpha Edukasi di Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga YouTube. Bisa juga kontak atau dapatkan informasi di link YouTube kelas bersama kita dan juga Facebook kelas bersama kita. Bapak Ibu, sahabat Pinnacle dan classmate juga bisa mengkontak kami di nomor WhatsApp, email info@pinnaclealpha.com, dan juga kunjungi website kami di pinnaclealpha.com. Saya memulai training kita dengan sebuah kutipan. Saya juga mau menutup sesi kita dengan kutipan yang mengatakan bahwa seorang profesional itu adalah amatir pada masanya. Begitupun kita semua yang hadir pada ELT training ini. Jadi semoga tips-tips yang diberikan Miss Era Aprianti bisa bermanfaat untuk sahabat Pinnacle dan classmate semua. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terima kasih Miss Era.
selaku pembicara kita hari ini. Akhirnya saya Yanuar Sianeklau. Sampai bertemu di training kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, tetap patuhi protokol kesehatan yang disarankan pemerintah dan sampai jumpa pada training Pinnacle Alpha edukasi selanjutnya. Terima kasih. Sampai bertemu sahabat Pinnacle, classmates. Terima kasih.